Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa berzikir kepada Allah, memuji Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan macam-macam kenikmatan kepada kita yang tidaklah mungkin bagi kita bisa menghitungnya satu persatu. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat beriman. Nikmat mendapatkan hidayah Allah sehingga kita bisa memeluk agama Islam. Nikmat mengikuti sunnah Nabi SAW, dan juga nikmat umur dan kesempatan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada. Sebagaimana Nabi SAW berwasiat kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk di antaranya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillah, ahibati fillah. Pada hari ini kembali Allah berikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran fikih ibadah. Kita memohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keringanan dan kelancaran untuk dapat memahami apa yang akan kita pelajari dan menjadikan pemahaman kita pemahaman yang baik, pemahaman yang sesuai dengan ridhonya Allah, pemahaman yang membuat kita semakin soleh, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat, marilah kita di awal kegiatan ini mengoreksi hati kita, yaitu dengan meluruskannya kembali untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat yang ikhlas akan memudahkan kita dalam mengikuti proses belajar. Dan dengan begitu akan mudah bagi kita untuk menyerap ilmu dan memahami apa yang akan dibahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga niat yang ikhlas. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah dengan ikhlas. Mari kita koreksi niat kita, kita luruskan lagi agar selalu ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, hendaklah kita selalu mengulang-ulang pelajaran yang telah kita lewati. Hal itu agar ilmu yang telah kita dapati senantiasa kita ingat. Karena ilmu itu akan selalu ada
di dalam diri kita ketika kita memurojaahnya, mengulang-ulangnya. Tapi ketika kita tidak memurojaahnya, maka ilmu tersebut akan pergi dan hilang dari kita. Ini merupakan kerugian. Ahibati fillah, dalam belajar itu bukan hanya kita menambahkan saja, bukan cuma mengambil hal yang baru saja, tapi kita juga harus menjaga apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita lalui harus kita jaga. Jangan hanya fokus pada menambahkan materi yang baru, tapi kita juga harus fokus untuk menjaga materi yang sudah dilewati, yaitu dengan memurojaahnya, mengulang-ulanginya, membaca kembali. Dan penting untuk kita ketahui bahwa ilmu itu yang sebelum dan yang akan datang itu sama dan saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi kalau kita pengen memahami ilmu yang baru, kuncinya kita harus ingat kembali dengan pelajaran yang sebelumnya. Materi yang telah kita lalui itu kita ingat lagi dulu, kita murojaah. Kalau kita sudah murojaah, maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan, memahami, dan menyerap ilmu yang baru. Oleh karena itu, semangat ya ikhwan untuk membaca, mengulang-ulang, mengingat kembali setiap pelajaran yang sudah dilewati. Baca lagi. Dan ini mengharuskan kita untuk mencatat setiap pelajaran, poin-poin penting yang kita dengarkan. Dicatat dengan rapi agar kita bisa memurojaahnya. Kalau kita baca tulisan kita sendiri itu enak. Kenapa? Karena lebih cepat. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Ini tuh lebih cepat daripada kita baca buku paketnya. Maka tulis ya ikhwan memudahkan kita untuk murojaah, dan murojaah memudahkan kita untuk memahami ilmu yang baru. Insya Allah pada pertemuan kita hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Thaharah bab yang kedua. Karena pada pertemuan lalu kita telah membahas bab pertama tentang air. Nah, kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Silahkan disiapkan dirinya, alat tulisnya yang semangat, ikhlaskan niatnya. Semoga Allah memberikan kepada kita hari ini ilmu yang barokah. Kita baca Al-Babu Tsani, bab yang kedua. Fil aniyati, tentang bejana. Jadi bab kedua ini membahas tentang bejana. Bejana itu kayak seperti kendi, ember, terus juga bisa baskom, bisa juga piring. Intinya alat-alat yang kita gunakan. Baik itu berkaitan dengan makanan, baik itu berkaitan dengan minuman atau yang lainnya. Tapi di sini akan lebih banyak pembahasan bejana, alat-alat yang kita gunakan untuk makan dan minum. Wa fihi iddatu masaili. Pada bab kedua ini ada beberapa pembahasan yang akan kita kaji. Silahkan diperhatikan ahibati fillah. Al-aniyatu hiyal aw'iyatul lati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Aniyah itu juga disebut dalam bahasa Arab dengan aw'iyah. Aniyah, aw'iyah sama. Apa arti keduanya? Arti dari keduanya adalah alat yang digunakan untuk menampung air dan yang lainnya. Yuhfadhu fihal ma'u wa ghairuhu. Alat untuk nyimpen air atau yang lainnya. Sawa'un kanat minal hadidi au min ghairihi. Baik alat yang terbuat dari besi atau selain dari bahan besi. Wal aslu fihal ibahatu. Hukum asal menggunakan bejana au aniyah.
hukum asalnya adalah boleh, mubah. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi ini semuanya Allah berikan untuk kita. Yang namanya Allah berikan berarti halal buat kita gunakan. Ini ayat yang menerangkan hukum asal segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia adalah mubah, boleh digunakan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Silahkan disimak, ahibati fillah. Isti'malu aniyati dhahabi wal fiddati wa ghairihima fit taharati. Menggunakan bejana, bejana itu ya alat untuk menampung air atau yang lainnya, itu bejana. Menggunakan bejana yang terbuat dari emas, perak dan yang lainnya dalam aktivitas bersuci. Menggunakan bejana dari emas, perak atau bahan lainnya untuk bersuci. Yajuzu isti'mal jami'ul awani fil akri wa syurbi wa sairil isti'mal. Boleh menggunakan semua bejana ya, dari bahan apapun untuk makan, minum dan aktivitas yang lainnya, itu boleh. Idza kanat tahiratan mubahatan. Yang penting bejananya itu bersih, suci dan halal. Maksudnya halal gimana? Mendapatkannya dengan cara yang halal, bukan dari mencuri, menggosok atau dari bahan-bahan yang haram. Seperti bahan haram apa? Ya, contoh misalnya dari hewan babi, ini nggak boleh dipakai. Walau kanat thaminatan, sekalipun harganya mahal, itu boleh dalam Islam. Libaqaiha alal asli wa huwal ibahah. Karena hukum asal menggunakan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, dengan bumi, hukum asalnya tuh boleh. Ma'ada aniyatul dhahabi wal fiddah. Hukum asalnya semua bejana dari bahan apapun boleh kita gunakan. Itu hukum asalnya. Kecuali yang dibuat dari emas dan perak. Fa innahu yahrumul aklu wa syurbu fihima khasatan. Bejana yang terbuat dari emas dan perak itu haram kita gunakan untuk makan dan minum secara khusus. Gak boleh kita gunakan untuk makan dan untuk minum, itu gak boleh. Khusus untuk makan dan minum gak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dunasa iril istiqmal, tapi untuk aktivitas selain makan dan minum silahkan dipakai, boleh. Ya, selain aktivitas untuk makan dan minum maka boleh digunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sahafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian minum menggunakan alat atau bejana dari emas atau perak. Dan janganlah kalian makan menggunakan piring dan alat yang terbuat dari emas dan perak. Karena perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang kafir tapi cuma di dunia. Sedangkan kita orang-orang beriman akan melakukan itu nanti di hari akhirat, di dalam surga yang jauh lebih baik.
Nah, ini ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan keras, jangan. Maka harus kita tinggalkan supaya kita di hari kiamat nanti di dalam surga bisa menggunakan alat-alat tersebut yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. A'udzubillahi min zalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang minum menggunakan bejana atau alat yang terbuat dari perak, orang yang minum menggunakan bejana perak, maka aslinya ia itu sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Nauzubillahi min zalik. Siapa yang minum pakai alat terbuat dari perak, itu sejatinya kata Nabi, itu aslinya dia lagi masukin apinya neraka jahanam ke dalam perutnya. Nauzubillahi min zalik. Artinya dia bakalan dibakar sama Allah di hari kiamat nanti. Fahadha nasun ala tahrimil akli wa syurbi duna sairil istimal. Dua hadis tadi menjelaskan larangan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum. Tapi untuk selain aktivitas makan dan minum maka hukumnya boleh. Wadalla ala jawaz istimaliha fit taharah. Sehingga kalau bejana emas dan perak digunakan untuk bersuci, kayak untuk wudu, untuk mandi, boleh hukumnya. Wa nahyu amun yatanawalul ina'ul khalis au mumawwah bidhahabi awil fiddah alladhi fihi syai'un minadh-dhahabi wal fiddah. Dan larangan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum itu secara umum. Baik bejananya memang murni dibuat dari emas dan perak atau dicampur. Jadi bahannya campuran, ada bahan besi dicampur sama bahan perak, ini juga nggak boleh. Ada bahan besi atau plastik atau melamin atau yang lainnya terus dicampur ditaburi dengan emas, ini juga nggak boleh. Mau murni emas atau perak atau campuran emas dan perak, ini nggak boleh. Intinya seperti itu. Mau murni emas atau perak atau campuran emas dengan yang lainnya atau perak dengan yang lainnya, ini nggak boleh. Jadi larangannya secara umum menyeluruh. Baik, kesimpulannya ahibati fillah, kita boleh menggunakan bejana apapun, terbuat dari apapun untuk segala aktivitas. Boleh. Kecuali menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, itu nggak boleh. Tapi selain itu boleh. Selain itu boleh hukumnya. Contoh, orang beli jam tangannya dari emas. Boleh? Boleh. Tapi bagi laki-laki ini dilarang. Ya. Yang diperbolehkan bagi laki-laki adalah yang terbuat dari perak. Nah, ketika dikaji dari sisi kesehatan, benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin menjaga kemaslahatan umat manusia. Benarlah aturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kesehatan. Karena emas itu ketika dipakai, dia itu mengeluarkan zat yang berbahaya bagi tubuh. Masuk ke dalam tubuh. Kalau dibiarin lama-lama numpuk-numpuk, bisa bahaya bagi laki-laki ya. Kok bagi perempuan boleh? Karena perempuan itu punya siklus haid. Jadi zat berbahaya yang dikeluarkan dari emas itu akan keluar dari tubuhnya perempuan bersamaan keluarnya darah haid. Makanya perempuan boleh pakai emas. Ini ketika dikaji dari sisi kesehatan, luar biasa ya. Islam itu betapa sempurna. Apa yang dilarang sama Islam pasti mendatangkan kebaikan kalau kita ikuti. Tapi kalau kita langgar malah akan mendatangkan mudarat. Taib.
Lanjut, al-mas'alatu tsaniyatu, pembahasan yang kedua. Hukmu isti'malil ina'il mudabbabi bidzahabi wal fiddati. Hukum menggunakan bejana yang ditambal, mudabbab itu ditambal dengan emas atau ditambal dengan perak. Jadi maksudnya gini, ada bejana, ya anggaplah misalnya piringnya pecah. Jangan pecah deh, tapi berlobang. Dan aslinya piring itu terbuat dari besi. Lalu ditambal pakai perak misalnya. Atau ditambal pakai emas. Tambal pakai perak atau ditambal pakai emas. Ini bagaimana nih hukumnya? In kanatid dhabbatu minadz-dzahabi haram isti'malil ina'i mutlaqan. Kalau tambelannya itu dari emas, ya, piring bolong ditambal dengan emas, ini haram digunakan. Bejananya jadi haram digunakan, nggak boleh dipakai. Lidukhuli tahta umumin nas, karena dalil yang melarang menggunakan bejana terbuat dari emas itu umum. Mau bejananya murni dari emas, mau bejananya itu campuran emas dengan bahan lainnya, atau bejana itu ditambal dengan emas, semuanya haram untuk digunakan. Amma in kanatid dhabbatu minal fiddati wa hiya yasiratun fa innaha yajuzu isti'malil ina. Tapi kalau tambelan yang bolong itu ditambal dengan perak, maka boleh digunakan. Loh kok kalau perak boleh? Karena ada dalilnya. Kalau emas nggak ada dalil yang membolehkannya, dalilnya cuma mengharamkan, berarti haram udah tetap. Tadi kalau perak tadinya ada dalil yang mengharamkan, terus datang dalil lain yang membolehkan dalam kondisi tambelan. Li hadis Anas radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, in kasara qadhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattakhadha makana syu'bi silsilatan minadz-dzahabi. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan wadah minumnya, tempat minumnya Nabi pecah, rusak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaikinya, menambalnya menggunakan perak. Sama Nabi ditambal pakai perak. Nah, ini ada dalil yang membolehkan. Tadinya nggak boleh, terus jadi boleh, tapi pada kondisi tertentu. Apa kondisinya? Yaitu wadahnya rusak, terus ditambal pakai perak. Ini boleh. Tapi kalau nggak rusak dari awal udah dipakein perak, ini nggak boleh. Jadi asalnya wadah tersebut dibuat dari emas misalnya. Asalnya wadah tersebut dibuat dari besi, terus bocor, lalu ditambal pakai perak, boleh karena ada dalilnya. Ya, karena ada dalilnya. Adapun kalau nambal pakai emas nggak boleh, karena tidak ada dalil yang membolehkannya setelah hal tersebut diharamkan. Adapun dari perak, ya, tadinya diharamkan, kemudian dibolehkan dalam satu kondisi karena ada dalil yang membolehkannya. Jadi lihat dalilnya, lihat kepada dalilnya. Taib. Al-mas'alatu tsalitsatu, pembahasan yang ketiga, aniyatul kufar, wadah atau bejananya orang kafir. Terlebih di negara kita nih, yang agamanya beragam. Bisa jadi tetangga kita non muslim. Nah, ini kita perhatikan ya. Al-aslu fi aniyatil kufari al-hillu. Hukum asal menggunakan bejana orang kafir adalah halal. Boleh. Kita minjem piring, gelas, ya, alat-alat makan mereka, itu boleh, halal. Illa idza ulimat najasatuha,
kecuali kita tahu benda itu ada najisnya. Fa innahu la yajuzu isti'maluha illa ba'da ghusliha. Maka kalau kita tahu itu benda ada najisnya, kita nggak boleh pakai kecuali kita cuci dulu, kita sucikan dulu. Ya, kita pakai dulu, kita sucikan dulu, baru kita bisa gunakan. Kita nggak boleh menggunakan bejana orang kafir kalau kita tahu di situ ada najisnya. Kalau kita tahu ada najisnya, kita bersihin dulu, kita sucikan dulu, baru kita pakai. Tapi kalau di situ kita tahu nggak ada najisnya, ya pakai aja langsung seperti itu. Li hadithi Abi Tha'labatil Al-Khushani Qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahlil kitab afana kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faksiluha thumma kulu fiha. Kata Nabi SAW ya, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abi Tha'labah Al-Khushani, beliau berkata, wahai Rasulullah, kami tinggal di daerah yang di sana ada orang-orang ahli kitab. Kita di daerah yang di sana ada ahli kitab, jadi ada non-muslim. Boleh gak kami makan menggunakan bejana mereka, yaitu bejana orang-orang kafir? Kata Nabi SAW, kalian gak boleh menggunakan bejana orang kafir, kecuali kalian gak nemuin bejana selainnya. Maka silakan kalian pakai bejana orang kafir itu dengan catatan kalian cuci dulu. Artinya gini ya ikhwan, kalau ada bejana lain, kita pakai bejana yang lain dulu. Tapi kalau nggak ada bejana yang lain, adanya bejana punya orang kafir, silakan pakai tapi cuci dulu. Seperti itu. Makanya kalau kita tahu bejana tersebut ada najisnya, dipakai buat najis, bersihkan. Contoh misalnya itu bejana dipakai buat makan babi misalnya, atau buat makan anjing misalnya. Maksudnya dia makan daging anjing. Kita sucikan dulu, kita bersihkan dulu itu bejana. Kalau udah suci baru kita pakai. Tapi kalau kita tahu, iya tetangga kita non muslim, tapi dia nggak makan daging. Mau daging ayam kayak daging sapi, daging anjing, atau daging babi nggak dia makan, dia tuh vegetarian. Nah, silakan kalian pakai kalau kalian tahu itu bersih dan suci. Taib. Amma idza lam tu'lam najasatuha bi an yakuna ahluha ghaira ma'rufina bi mubasyaratin najasah fa innahu yajuzu isti'maluha. Jika diketahui bahwa bejananya orang kafir itu bersih dan suci, karena orang kafirnya itu terkenal tidak berhubungan dengan najis, dia nggak punya anjing, dia nggak punya babi misalnya seperti itu, maka boleh menggunakannya. Li'annahu thabata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu akhadul ma lil wudu min mazadati imra'atin musyrikatin. Hal ini berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah ambil air wudu dari wadah milik orang musyrik. Nabi pakai itu buat wudu. Nah, boleh berarti kita menggunakan wadah punya orang kafir untuk aktivitas kita boleh. Kalau kita tahu itu nggak ada najisnya, itu boleh langsung dipakai. Tapi kalau kita tahu itu dipakai buat najis, kita bersihin dulu, kita sucikan dulu baru kita pakai.
Dan kalau ada bejana yang lain ya lebih baik pakai yang lain, seperti itu. Wali anna Allah subhanahu qad abaha lana ta'ama ahli kitabil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma membolehkan kita untuk menggunakan bejananya orang kafir. Bahkan makanan mereka pun boleh kita makan. Kayak misalnya mereka memberikan kepada kita apel, roti, silahkan dimakan, boleh. Waqad yuqaddimunahu ilaina fi awanihim. Dan bisa jadi ya mereka sajikan makanan yang diberikan kepada kita itu menggunakan bejana mereka. Ya, mereka ngasih kita roti pakai piring yang mereka gunakan, boleh. Makanannya boleh dimakan, bejana itu juga boleh kita gunakan. Kama da'a gulamun Yahudi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khubzi syairin wa ihalati sanikhati fa akala minha. Ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang budak Yahudi ngundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngundang Nabi untuk makan roti gandum dan lemak. Nah, ini dulu olesannya roti pakai lemak yang telah berubah baunya, maksudnya udah dimasak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun makan roti tersebut dan wadahnya juga menggunakan wadah si budak kafir tersebut. Nabi makan. Ini menunjukkan boleh kita makan dan boleh kita pakai. Yang penting catatannya tadi ya, kalau kita tahu itu benda suci dan bersih pakai aja silakan. Tapi kalau kita tahu itu dipakai buat najis, disucikan dulu sebelum dipakai. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat, at-taharatu fil aniyatil muttakhidati min juludil maitati. Mensucikan bejana yang dibuat dari kulit bangkai hewan ya. Ini ada hewan sudah menjadi bangkai, kulitnya diambil terus digunakan untuk membuat wadah. Terlebih zaman dulu belum ada yang seperti zaman sekarang, di mana mereka menggunakan tempat air minum yang terbuat dari kulit hewan. Jildul maitati idza dubigo tahura wa jaza isti'maluhu liqauli sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Kulit bangkai kalau sudah dibersihkan, sudah disucikan, ya dibersihin sampai bersih, dicuci, ya direndam, disikat, dicuci dengan bahan-bahan yang bisa membersihkannya. Maka kalau sudah dibersihkan boleh digunakan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Kulit hewan apapun yang telah didubik itu disamak, ya samak itu dibersihin, dicuci, dibersihkanlah. Maka kulit itu menjadi suci dan boleh digunakan. Kulit hewan yang sudah dibersihkan, disucikan, disamak, samak itu disucikan ya, maka kulit tersebut menjadi suci dan boleh digunakan. Wali annahu sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin faqala sallallahu alaihi wasallam halla akhudhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah melewati bangkai kambing. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, tidakkah kalian mengambil kulitnya, lalu kalian bersihin, kalian samak, sehingga kalian bisa memanfaatkannya? Faqalu innaha maitatun. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini udah jadi bangkai.
Qala, kata Nabi SAW, fa innama haruma akluha. Hewan yang udah jadi bangkai haram kalau dimakan, itu haram. Tapi kalau kulitnya diambil, lalu dibersihkan, disucikan, disamak, maka halal untuk dimanfaatkan kulitnya. Wa hadza fima in kanatil maitatu mimma tuhilluha zakatu wa illa fala. Hewan yang kulitnya bisa disamak adalah hewan yang boleh dimakan kalau disembelih. Ya contohnya misalnya sapi, kambing, onta, domba, kerbau, ya. Itu hewan-hewan kan boleh dimakan kalau kita sembelih ya. Nah, hewan-hewan yang boleh dimakan kalau kita sembelih, jika kita dapati hewan tersebut mati dan menjadi bangkai, itu kulitnya bisa kita manfaatkan dengan cara kita sucikan dulu, yaitu dengan disamak kulitnya. Kita samak dulu, kita bersihkan, kita cuci, kita sucikan, baru kita boleh manfaatkan kulitnya. Kulit dari bangkai tersebut. Nah, kalau dia jadi bangkai aja kulitnya bisa kita ambil, apalagi kalau hewan tersebut kita sembelih, kulitnya lebih layak lagi untuk kita gunakan. Tapi kalau hewannya adalah hewan yang nggak boleh kita makan sekalipun kita sembelih, misalnya hewan yang bertaring untuk memangsa, singa misalnya, walaupun kita sembelih kan nggak boleh kita makan. Maka kalau kita temukan ada singa mati menjadi bangkai, kulitnya juga nggak boleh kita gunakan walaupun kita sucikan, walaupun kita cuci, walaupun kita samak, tetap kulitnya nggak boleh kita gunakan. Kulit bangkai hewan yang bisa kita gunakan hanyalah hewan-hewan yang halal kita makan kalau kita sembelih. Pahami ya, pahami baik-baik. Amma sya'ruha fahuwa tahirun, ay sya'rul maitatil mubahatul akli fi halil hayati. Bulu hewan yang dagingnya boleh dimakan itu suci. Ya, ketika hewan itu masih hidup itu suci. Jadi kalau misalnya kita megang-megang kambing itu nggak najis. Bahkan Nabi SAW sendiri pun di awal-awal Islam beliau sholatnya di kandang kambing. Itu menunjukkan bahwa kotoran kambing itu tidak najis. Tapi tentunya ya dibersihkan dulu kandang tersebut, ya disingkirin kotoran-kotorannya baru sholat. Dipahami ya dengan akal yang sehat. Tapi kalau dia udah jadi bangkai, kita ambil kulitnya, kita bersihin, kan kita rontokin tuh bulunya. Sehingga yang tersisa kulitnya doang. Kita bersihkan, kita cuci, kita samak. Maka kulitnya bisa kita manfaatkan. Adapun bulunya hewan yang boleh kita makan, kalau tuh hewan masih hidup, boleh. Nyentuh kita, terus kita sholat, itu bulunya ada yang nempel. Gak apa-apa, itu gak najis. Wa ammal lahmu fa innahu najisun wa muharramun akluhu. Dan bahkan kalau hewan itu sudah menjadi bangkai, itu kulitnya juga kulitnya ketika kita ambil kan masih bulunya masih nempel, tuh kita bersihkan. Sudah kita bersihkan, pada saat kita selesai membersihkan, kita juga udah membersihkan diri, kita sholat, ternyata di pakaian kita ada yang nempel dari bulunya, itu bulunya bulu najis, bulu yang suci. Hewan tersebut bulunya suci. Ya, jadi kesimpulannya hewan yang halal dimakan dagingnya, yang ketika kita sembelih kita halal makan dagingnya, itu bulu hewan tersebut ketika hewan itu masih hidup bulunya suci, ketika hewan itu mati dan jadi bangkai bulunya juga suci, ketika hewan itu mati karena kita sembelih
bulunya juga suci. Hewan itu dagingnya menjadi najis, gak boleh dimakan kalau dia mati tanpa disembelih. Misalnya dia sakit tahu-tahu mati, itu dagingnya najis, gak boleh kita makan. Tapi kalau hewan mati dengan cara kita sembelih, dagingnya halal, boleh kita makan. Tolong dipahami baik-baik. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahmi khinzirin fa innahu rijsun. Bangkai hewan, darah yang keluar dari hewan yang disembelih. Ketika hewan disembelih kan keluar darahnya tuh ya. Itu namanya dam masfuh. Dalam fikih disebut dengan dam masfuh. Bangkai hewan, dam masfuh, daging babi, itu semua najis. Itu semua najis. Wa yahsulud dabgu bitandhifil adha wal qadar alladhi kana fil jildi biwasitati mawadin tudafu ilal ma'i kal milhi wa ghairihi aw bin nabatil ma'ruf kal qaradhi awil ar'ar wa nahwihima. Dabg itu ya mensucikan, membersihkan, mencuci kulit bangkai hewan, itu bisa menggunakan air yang dicampur dengan bahan-bahan untuk membersihkan seperti garam ya, air campur garam, atau air yang dicampur dengan dedaun-daunan seperti daun akasia dan daun ar-ar, daun ya yang mirip dengan pinus, pohon pinus dan yang sepertinya. Intinya mensucikan kulit bangkai hewan agar bisa dimanfaatkan itu dengan cara kotoran yang nempel ya, hal-hal yang kotor, yang menjijikan, itu kita bersihkan dari kulit tersebut. Mungkin zaman sekarang ada obat-obatannya ya, seperti deterjen seperti itu ya, atau hal yang lainnya. Bahan-bahan yang bisa membersihkan kulit sehingga nggak ada lagi bakteri. Kalau zaman dulu mungkin dengan campuran garam, karena garam itu bisa mematikan bakteri. Atau dengan daun-daunan, seperti daun ar-ar yang pohonnya itu seperti pohon pinus. Intinya kalau tahu oh ini cara untuk membersihkan nih, pakai ini, silakan dipakai. Dimana tujuannya untuk menghilangkan kotoran, benda yang menurut kita kotor dan jorok, sehingga kita lihat kulitnya nanti jadi bersih. Ya, kulit bangkai hewan itu jadi bersih dan kita nggak jijik lagi. Maka kalau sudah seperti itu berarti kita sudah samak kulitnya sehingga bisa dimanfaatkan. Wa amma ma la tuhilluhu az-zakatu fa innahu la yadkhur. Hewan yang enggak boleh dimakan dagingnya sekalipun hewan itu kita sembelih. Kayak misalnya tadi singa. Karena dia bertaring dan buas. Kita sembelih, itu dagingnya nggak boleh kita makan karena haram. Dan kalau kita menemukan singa menjadi bangkai, sekalipun kulitnya kita samak, itu nggak boleh kita gunakan. Jadi kulit bangkai hewan yang bisa kita gunakan adalah hewan yang kalau kita sembelih dagingnya boleh kita makan. Dan menggunakan kulit bangkai hewan itu pun harus kita samak dulu. Kita sucikan, kita cuci, kita bersihkan dulu. Baru kita manfaatkan. Wa ala hadza fajildul hirrati wa madunaha fil hilqati la yadhur bidabq walau kana fi halil hayati tahiran. Oleh karena itu ya, kulitnya kucing
Dan hewan-hewan yang lebih kecil yang gak boleh kita makan dagingnya sekalipun disembelih, maka kalau kita temui hewan tersebut sudah menjadi bangkai, kulitnya gak bisa kita manfaatkan walaupun kita samak. Kucing kan gak boleh kita makan karena dia bertaring dan dia juga memangsa. Gak boleh kita makan walaupun kita sembelih. Maka kalau kita temukan ada kucing jadi bangkai, itu kulitnya gak bisa kita manfaatkan sekalipun kita samak. Begitu pula hewan-hewan yang lebih kecil dari kucing yang kita gak boleh makan hewan tersebut. Wajildu ma yahrumu akluhu walau kana tahiran fil hayati fa innahu la yadkhulu bid-dibaq. Hewan-hewan yang suci kayak singa itu kan gak najis ya. Beda sama babi dan anjing. Singa, kucing, apalagi yang hewan gak boleh kita makan. Tapi kulitnya, bulunya itu suci kalau dia masih hidup. Tapi kalau dia udah jadi bangkai, gak bisa kita manfaatkan. Wal khulasatu, kesimpulannya, anna kulla hayawanin mata wa huwa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu yathuru bid-dibaq. Setiap hewan yang sudah menjadi bangkai dan hewan tersebut kalau kita sembelih pada saat dia hidup, itu dagingnya boleh kita makan. Hewan yang dagingnya boleh kita makan kalau kita sembelih. Jika kita temui hewan tersebut mati dan menjadi bangkai, ya matinya bukan dengan cara disembelih lalu dia jadi bangkai, maka kulit hewan itu boleh kita manfaatkan kalau kita samak. Wa kullu hayawanin mata wa laysa min ma'kulil lahmi fa inna jildahu la yadkhulu bid-dibaq. Dan hewan-hewan yang gak boleh kita makan dagingnya sekalipun kita sembelih, itu haram kita makan dagingnya. Maka kalau hewan seperti ini mati menjadi bangkai, kulitnya gak bisa kita manfaatkan sekalipun kita samak, itu gak bisa. Kulitnya tetap menjadi kulit yang najis. Seperti itu ahibati fillah. Ini dia pembahasan bab kedua dari kitab Thaharah yang menjelaskan tentang bejana. Silahkan ahibati fillah kalian catat dengan rapih. Catat dengan bahasa kalian agar kalian bisa dengan mudah memurojaah. Agar kalian bisa dengan mudah mengulang-ulanginya lagi. Ingat, kita belajar bukan cuma menambahkan hal yang baru aja. Bukan. Dapat nih ilmu baru tentang bejana. Kita simpan. Caranya gimana kita simpannya? Dengan kita catat. Ingat, sebagian ulama berkata bahwa ilmu itu seperti hewan buruan. Hewan yang kita buru. Apa yang kita lakukan kalau hewan buruan itu telah kita tangkap? Tentu kita kandangin, kita ikat supaya gak kabur lagi. Nah, begitu pula dengan ilmu. Kalau kita sudah dapat, sudah kita tangkap, kita kandangin, kita ikat. Jangan dibiarin aja nanti lepas. Terus gimana cara ngikat ilmu? Gimana cara ngandangin ilmu? Caranya adalah dengan ditulis. Tulis yang rapi ya ikhwan. Semangat dalam belajar bukan cuma dengan memperhatikan penjelasan guru, tapi semangat dalam belajar ialah juga dengan menulis pembahasan yang disampaikan. Semangat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik. Karena masih ada waktu, ahibati fillah, mari kita sambung kepada bab yang berikutnya. Silahkan kalian buka bab yang ketiga dari kitab Thaharah ini.
Ya, baik. Al-babus tsalitsu. Bab yang ketiga. Fi qada'il hajati wa adabiha. Bab ketiga tentang buang hajat dan adab-adab yang harus diperhatikan pada saat buang hajat. Buang hajat dan adab-adabnya. Wa fihi iddatu masail. Dan pada bab ketiga ini ada beberapa pembahasan yang akan kita kaji. Nah, lihat ahibati fillah. Ini merupakan bukti akan kesempurnaan Islam. Sampai perkara buang hajat aja, itu Islam ajarin. Islam arahin. Padahal buang hajat. Perkara yang seperti ini aja diperhatikan sama Islam. Apalagi perkara yang lebih mulia, lebih besar. Tentu ada aturannya dalam Islam. Maka kita katakan Islam itu ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Yang tujuannya adalah untuk menjaga kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Sama Islam sampai diarahin, dikasih tahu biar kita terus dalam keadaan baik, supaya kita terhindar dari yang namanya mudorot, keburukan. Baik, al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, al-istinja'u wal istijmaru wa qiyami ahadihima maqamal akhari. Pembahasan yang pertama tentang istinja, istijmar, dan salah satu dari kedua tadi bisa mewakili yang lainnya. Artinya kalau sudah istinja ya nggak perlu istijmar lagi, itu sudah cukup. Maaf, sekali lagi, kalau sudah istinja maka sudah cukup. Kalau kita nggak istijmar nggak apa-apa, yang penting udah istinja. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sudah istijmar itu cukup. Maka kalau kita tidak istinja boleh, ya, karena kitanya sudah istijmar. Kalau kita sudah melakukan salah satunya, maka yang lainnya boleh ditinggalkan. Silahkan disimak. Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma'i. Istinja itu membersihkan apa yang keluar dari dua jalur menggunakan air. Apa maksudnya dua jalur? Apa artinya sabilain? Dua jalur itu artinya kemaluan dan dubur. Membersihkan, menghilangkan apa yang keluar dari dubur dan dari kemaluan menggunakan air. Kalau bahasa gampangnya, istinja itu cebok pakai air. Bahasa gampangnya ya. Wal istijmaru mashuhu bitahirin mubahin munqi kal hajari wa nahwihi. Sedangkan istijmar membersihkan yang keluar dari dua jalur, yaitu dari dubur dan kemaluan, menggunakan benda suci yang halal, dan benda suci tersebut bisa membersihkan seperti batu, kertas, daun, kain, tisu, dan yang semisalnya. Dengan bahasa mudahnya berarti istijmar itu cebok menggunakan benda selain air. Nah, pahami baik-baik ya. Cebok pakai air namanya istinja. Cebok menggunakan benda selain air namanya istijmar. Silahkan kalian pahami baik-baik ini. Wa yajzi'u ahaduhuma anil akhar. Kalau salah satunya sudah kita lakukan, maka yang lain boleh kita tinggalkan. Maksudnya
Kalau kita udah istinja, maka kita boleh meninggalkan istijmar. Kalau kita sudah istijmar, kita boleh meninggalkan istinja. Perhatikan ya. Jadi nggak harus dua-duanya kita lakukan. Lithubuti dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa an Anas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i. Kata Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, waktu itu Anas masih kecil ya, dan dia pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke tempat buang hajat. Lalu Anas membawa ya idawatan min ma, seember air, dan juga membawa anazah, membawa tongkat pendek, ya. Dan pada saat itu Anas ditemani dengan anak kecil yang umurnya juga sama dengan Anas. Arti lengkap dari hadis, Nabi pernah pergi ke tempat buang hajat. Lalu aku, kata Anas, dan seorang anak yang usianya sama sepertiku, kita berdua membawa wadah kecil berisi air dan juga tongkat pendek. Jadi tongkat itu dikasih sama Nabi, kemudian sama Nabi ya ditancepin. Buat apa? Supaya menandai kalau ada orang lewat jangan lewat situ, sebab di situ ada orang yang sedang buang hajat. Kemudian bawa air juga, di mana wadah air tersebut diberikan sama Anas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan diri dari buang hajat atau untuk cebok. Nabi membersihkan diri setelah buang hajat menggunakan air. Oh boleh berarti ya. Nah ini kebiasaan orang Indonesia nih, Masya Allah. Ceboknya pakai air. Dan itu pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi thalathati ahjar fa innaha tujzi'u anhu. Lalu dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang pergi ke tempat buang hajat, maka dia bisa cebok menggunakan batu, dan ceboknya 3 kali. Kata Nabi, silakan dia mensucikan diri, dia cebok menggunakan 3 butir batu. Karena itulah yang benar. Nah, perlu kita pahami, buang hajat itu kan bukan cuma buang air besar sama buang air kecil. Buang hajat itu kan bukan cuma buang air besar. Tapi buang hajat itu iya buang air besar dan juga buang air kecil. Itu namanya buang hajat. Nah, kita kalau buang air besar atau buang air kecil, kita bisa cebok dengan cara istinja, bisa juga cebok dengan cara istijmar. Boleh. Dan di sini ditulis wal jam'u bainahuma afdol. Dan menggabungkan kedua-duanya, artinya melakukan kedua-duanya, habis buang hajat istinja, istijmar iya, istinja juga. Nah ini lebih utama. Menggabungkan dan melakukan keduanya ini lebih utama. Baik, ini dia ahibati fillah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silahkan dicermati, dipahami, kemudian ditulis di buku tulis kalian. Dicatat ya ikhwan, mudah-mudahan ilmu tersebut mendatangkan banyak manfaat, mendatangkan banyak kebaikan untuk kita semua. Bersemangatlah dalam menuntut ilmu,
karena menuntut ilmu adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kita bermalas-malasan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.